Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pesan pastoral hari ini terambil di dalam Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih dari emas, bahkan dari emas tua. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Tetapi yang sangat ironis dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahwa mereka seringkali mencintai emas lebih daripada firman Tuhan. Begitu banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dapat melihat demi harta orang rela menukar dengan keluarganya, dengan kesehatannya, bahkan sesuatu yang seharusnya bernilai baginya. Hari ini pemazmur mau mengingatkan kepada kita semua bahwa mencintai firman Tuhan bukan hanya bersedia mendengar, tetapi juga mentaatinya. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia mencintai firman Tuhan, maka ia akan berusaha terus menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan kita? Yang pertama, karena firman Tuhan memberikan kita hikmat. 2 Timotius 3 ayat 15. Di sana dikatakan, firman Tuhan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 mengatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh, sebab selama-lamanya itu padaku. Orang yang mencintai firman, maka firman Tuhan itu akan mampu memberikan baginya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang yang memiliki hikmat, artinya mampu membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah. Dari ayat-ayat tersebut tampak jelas bahwa hikmat Allah yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, dan untuk memenangkan tantangan tersebut, maka kita membutuhkan hikmat Allah. Mari kita mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih daripada emas? Karena dengan mencintai firman Tuhan, kita dapat memahami kehendak Allah. Orang yang mencintai firman Allah akan mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupannya. Karena kepadanya Allah itu akan menyatakan rencananya. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan rencananya kepada Abraham menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu Allah juga menyatakan rencananya kepada Nuh untuk menghancurkan seluruh isi bumi. Dalam kehidupan kita pun juga sama. Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia lewat firman-Nya. Yang ketiga, firman Allah memberikan kita kemenangan dan keberhasilan kepada kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 jelas dinyatakan bahwa
cinta akan firman Tuhan juga membawa janji kemenangan, bahkan keberhasilan. Sebagai contoh, Yosua dalam awal kepemimpinannya mengalami tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia mengalami kemenangan karena berpegang pada janji firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan saat ini? Apa masalah yang kita hadapi? Kesehatan, keuangan, rumah tangga, bisnis. Mari kita beri tempat untuk Tuhan bertindak. Milikilah hati yang takut akan Tuhan dan cinta akan firman-Nya lebih dari segala apapun. Maka kita akan melihat Tuhan memberikan kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mencintai firman Tuhan itu mendatangkan mujizat. 10 orang kusta mengalami mujizat kesembuhan ketika mentaati firman Tuhan. Di dalam aturan orang Yahudi kita tahu untuk orang yang sakit kusta tidak boleh menyentuh atau berkumpul dengan orang lain. Dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa Yesus menyembuhkan mereka secara langsung pada saat mereka meminta, melainkan ketika mereka mentaati apa yang Yesus firmankan. Jadi, kita juga dapat mengalami berbagai macam mujizat dalam hidup kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan dan mentaatinya, melalui ketaatan kuasa Allah akan dapat bekerja dengan sempurna. Demikian pula sebaliknya, tanpa ketaatan tidak akan mungkin kita dapat melihat mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mencintai firman Tuhan akan mendatangkan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ishak mengalami pemeliharaan Allah. Yusuf mengalami pemeliharaan Allah. Mereka taat ketika mendengar firman Tuhan. Begitu banyak mujizat ketika mentaati firman Tuhan. Ketika Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, sepertinya tidak akan mungkin menurut logika manusia untuk seekor burung gagak memberikan makanan seorang manusia, tetapi Allah menyatakan itu menjadi mungkin. Janda di Sarfat juga mengalami mujizat ketika ia mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Elia untuk memberi kepada Elia roti bundar-bundar yang kecil. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucap dengan perantaran Eli dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat. Dia juga akan dapat mengalami kehendak Allah. Ia akan dapat merasakan mujizat pemeliharaan Allah, sehingga ia dapat berhasil ketika ada badai kehidupan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita memiliki kehidupan yang senantiasa mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dapat membuat kita memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami. Kalau kami harus mencintai firman Tuhan lebih dari apapun. Karena firman Tuhan inilah yang dapat memberikan tuntunan kehidupan, pegangan kehidupan, kekuatan kehidupan. Di tengah-tengah hidup yang sungguh-sungguh banyak godaan, cobaan, ujian,
Tetapi ketika kami mencintai firman Tuhan, ketika kami mentaati firman Tuhan, sungguh firman Tuhan itu memberikan kekuatan kami melalui badai kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh hikmat bijaksana dari firman Tuhan ini, dan biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau boleh terus memelihara kehidupan kami melalui firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.